Dan untuk membahas peluang Garuda Muda melawan tim berjuluk Serigala Putih di semifinal Piala Asia U23 2024, sudah bergabung melalui sambungan daring dengan kami ada Bung Anton Sanjoyo, pengamat sepak bola yang kerap disapa Bung Joy. Selamat sore, selamat olahraga, Bung Joy. Sehat selalu. Ya, selamat sore, Ranos. Sehat. Baik, Anda melihat harapan ke depan seperti apa nih, Bung Joy? Timnas tanpa Rafael Struijk, respon Anda seperti apa besok malam? Ya, memang ada masalah sedikit dengan tidak adanya Rafael Struijk ya. Ya. Karena meskipun dia baru cetak gol ketika melawan Korea, tapi penampilan dia sejak melawan Qatar, melawan Australia, itu penampilannya sebetulnya cukup mengesankan walaupun tidak bikin gol. Dia gerakannya sangat merepotkan pertahanan lawan di belakang sehingga membuat pemain lain bisa mencetak gol. Dan ketika melawan Korea kan naluri strikernya terlihat ya. Terutama ketika bicara gol pertama dia dikawal oleh 3 pemain hanya dengan satu lirikan, mungkin bahkan tidak melihat, tapi memang nalurinya karena dia naluri striker, dia menendang sangat cantik ya. Salah satu gol terbaik saya rasa dari Indonesia selain golnya Witan itu golnya Rafa di pertandingan melawan Korea. Jadi tanpa Rafa barangkali memang ada sedikit problem karena Hoki Caraka yang beberapa kali dipasang sebagai starter belum menunjukkan kapasitasnya. Ramadan Sananta sempat absen juga. Jadi mereka butuh backup dari Marcelino. Marcelino dalam pertandingan terakhir setelah menjadi man of the match juga drop penampilannya. Jadi kan memang itu biasalah naik turun penampilan tim. Tapi Rafael Struijk ini lagi naik justru. Tapi sayangnya dia udah mengantongi 2 kartu kuning kan, jadi nggak bisa diputihkan. Jadi memang ini hari-hari ini pasti Sintayong berpikir keras siapa yang akan menggantikan posisi Rafael Struijk betul-betul sebagai target man atau mau pakai 3 pemain depan sekaligus. Jadi formasinya menjadi 3-4-3 bukan 3-4-2-1. Nah, itu pasti sudah dicoba lah. Sudah dicoba berkali-kali oleh Sintayong dalam 1-2 hari ini. Dan kita akan mendapatkan jawabannya nanti sekitar 1-2 jam menjelang pertandingan. Baik, tapi kalau harapan Anda kan Ramadan Sananta, Hoki Caraka ini akan menggantikan Struijk begitu ya. Ada nama juga Jim Kelly Schroyer. Anda melihatnya seperti apa, Jim Kelly Schroyer ini? Ya, Kelly memang dia biasanya beroperasi dari sayap. Ya. Kalau dipasang sebagai striker dengan pada posisi nomor punggung 9, saya nggak terlalu yakin. Mungkin lebih meyakinkan Ramadan Sananta dilihat dari posturnya ya. Tapi ya memang harus diuji dalam pertandingan sesungguhnya. Dan saya yakin sih Sintayong sudah melakukan simulasi ya terhadap beberapa pemain. Mungkin juga Marcelino bisa menjadi pemain nomor punggung 9. Hoki juga pasti sudah dicoba lagi, tapi ya kita akan lihat. Saya belum dapat kabar siapa yang akan menggantikan posisi Struijk di lini depan. Baik, ini kan kalau kita lihat di pertandingan sebelumnya Australia, Yordania, dan Korea Selatan, kalau kepercayaan timnas itu timbul ketika mulai memainkan dari lini-lini belakang dan juga di posisi tengah begitu ya hingga menguasai pertandingan. Apakah ini bisa mampu dipertahankan di semifinal nanti? Bung Joy. Ya, ini problemnya adalah menghadapi tim yang sangat matang ya. Kita tahu Uzbekistan itu seperti tadi sudah di dalam introduksi kan Anda katakan juga. Ya. Mereka membobol 12 gol, ya kan tidak pernah kebobolan sama sekali dan formasinya ini menurut saya formasi yang paling aman. Jadi kalau formasinya Sintayong ini formasi yang sangat ofensif. Sementara formasi dari Uzbekistan ini 4-2-3-1 ini formasi yang balance. Dia tidak fokus di serangan, tapi dia mengandalkan 5 pemain yang sebetulnya bergantian di lini tengah. Nah, saya mencatat beberapa kali, saya melihat cuplikan pertandingan mereka, lebih dari 6 gol dari mereka yang mereka ciptakan di semua fase, itu dimulai dari intercept di lini tengah. Ya. Mereka melakukan challenge dengan bersih dan challenge-nya itu sangat profesional. Mereka tacklingnya juga bersih sekali, terbukti dari mereka tuh hanya mendapatkan 2 kartu kuning seluruh tim sejauh ini. Jadi mungkin dari sisi disiplin mereka yang paling bagus, tapi mereka juga sangat fasih dalam melakukan intercept di lini tengah dan hampir lebih dari setengah gol mereka dimulai dari sana. Ini yang menurut saya agak berbahaya yang akan dihadapi Indonesia di pertandingan semifinal. Bu Joy, juga kalau kita melihat lini depan ini juga sudah bekerja dengan baik sehingga bisa merobek gawang lawan hingga 2 kali. Kalau apakah ini juga bisa dipertahankan nanti melawan Uzbekistan? Harusnya, ya harusnya sih bisa ya, karena
bagaimanapun saya yakin sih Sintayong tidak akan mengubah formasinya ya. Hanya mungkin sedikit perubahan dalam formasi di lini depan. Apakah dengan 2-1, apakah dengan 3 striker. Nah ini yang kemungkinan saya menduga kemungkinan ya akan dengan 3 striker. Untuk apa? Untuk mengimbangi ketika Indonesia kehilangan bola, ada 5 pemain Uzbek di sana yang sudah bersiap pasti di perimeternya. Sementara kalau 3 pemain yang tidak ada yang advance di depan seperti Rafael, ada 2 atau 1 pemain depan yang bisa membantu pertahanan kalau Indonesia kehilangan bola. Ini yang barangkali dipikirkan juga ya oleh Sintayong. Tapi overall di seluruh sistemnya tidak akan berubah dari 3 center back. Karena ini yang sudah menjadi pakem yang sejak melawan Qatar meskipun kalah sudah dipakai, dan ketika menghadapi Yordania dalam pertandingan yang terbaik menurut saya sejauh ini dari tim Indonesia itu sangat efektif gitu loh. Jadi saya yakin tidak akan ada banyak perubahan ya di sektor tengah terutama. Ini kan kalau kita lihat timnas juga mengunggulkan dari permainan yang counter attack. Apakah ini juga akan dimainkan juga di babak semifinal nanti? Kalau kita membaca apakah timnas juga menyadari counter attack juga dimainkan oleh Uzbekistan? Bung Joy. Iya, dengan pertahanan mereka yang sudah terbukti ya, 4 pertandingan mereka tidak pernah bobol, udah pasti mereka pertahanannya kuat. Dari pertahanan kuat itu mereka memula serangan, dan memula serangan itu bisa lewat umpan pendek, bisa lewat umpan panjang, karena mereka punya pelari-pelari juga yang bagus, gitu loh. Terutama kalau kita bicara penyerang mereka yang berada sedikit di sayap, gitu. Nah ini yang harus diwaspadai oleh Rizky Ridho dan kawan-kawan di lini belakang. Jangan sampai meninggalkan perimeternya terlalu jauh. Karena Indonesia ini kebiasaan kalau tim mereka lagi menyerang, kebiasaannya memang pertahanannya tinggi di sekitar garis tengah. Ya, mereka bersiap di situ. Memang kalau saya lihat babak pertama atau awal babak kedua masih solid tuh mereka balik lagi ketika mereka kena serangan. Tapi kalau sudah menit 60, menit 70 sering terlambat untuk balik. Nah, gol dari Korea, ketika Korea bermain dengan 10 orang kan juga dimulai dari intercept, dan tidak ada pemain betul-betul dekat dengan pemain yang mencetak gol. Ini yang membuat Korea bisa menyamakan kedudukan dalam pertandingan quarter. Nah ini pasti sudah dievaluasi juga, dan saya rasa kesalahan seperti itu jangan terulang ketika melawan Uzbekistan. Baik, kalau harapan skornya seperti apa gambarannya, prediksi Anda, Bung Joy? Kemudian kalau kita lihat apakah ada juga kemungkinan pertandingan ini dilanjutkan dengan babak perpanjangan waktu maupun adu penalti? Melihat ketatnya pertahanan mereka, melihat juga confidence yang dipunyai oleh tim Indonesia sekarang, pertandingan pasti akan berlangsung ketat. Akan sangat mungkin pertandingannya tidak terbuka, artinya Uzbekistan mungkin sedikit akan menutup, tapi mereka punya daya serang juga tinggi. Jadi skor tidak akan terlalu jauh. Kalau Indonesia menang, skornya mungkin 1-0 atau 2-1. Demikian juga Uzbek. Tapi besar kemungkinan juga akan terjadi perpanjangan waktu dan adu tendangan penalti. Ini sudah babak knockout, semua bisa terjadi, gitu loh. Apalagi kalau sudah mentok di 90 menit, udah pastilah itu perpanjangan waktu dan adu penalti. Ya, kalau adu penalti kan nggak usah khawatir, Indonesia udah pengalaman. Bismillahirrahmanirrahim gitu ya, Allahu Akbar. Semoga bisa tembus gol begitu ya, Bung Joy. Bung Joy, kalau kita melihat pemain-pemain dari Uzbekistan, Serigala Putih ini ya, julukannya Serigala Putih ya. Ada pemain-pemain dia bermain di Liga Prancis, di Liga Rusia, seperti ada nama Abdulkadir Kusanov dan juga nama Bozbek Faizullayev. Anda melihat dua pemain ini harus menjadi perhatian dari para Garuda Muda? Ya, dua pemain itu memang terbilang istimewa, seperti juga pemain-pemain Indonesia yang bermain di luar negeri kan. Penampilannya mewarnai tim itu secara signifikan. Ya. Tapi saya lihat juga di roster pemain mereka adalah pemain di Liga 1. Semua di Liga 1-nya Uzbek gitu loh. Ada yang Anda bilang tadi di CSKA Moskow itu juga menurut saya yang paling solid ya penampilannya. Tapi hampir semua pemain mereka di klub Liga 1, di klub utama, dan mereka punya jam terbang tinggi. Ini yang membuat mereka 2018 bisa jadi juara, mereka runner up di event terakhir. Jadi memang kita melihat pembinaan usia muda bagaimanapun juga kan mereka ini bekas Rusia, bekas Uni Soviet gitu loh. Ada rasa Eropanya tuh memang masih kental sekali, karena Uni Soviet kita tahu sendiri kan, waktu itu ketika mereka masih dari bagian Uni Soviet kan pingin sekali mereka terhubung dengan pusat, dengan Moskow gitu loh, sehingga kemudian mereka
kalau di cabang tenis, petenis Uzbekistan terutama yang perempuan sudah masuk kelompok 20 besar banyak gitu loh. Jadi memang mereka punya punya penduduk dengan potensi atlet yang sangat banyak, terutama kalau kita bicara sepak bola. Baik, ini terakhir pertanyaan saya. Kalau kita lihat mau baca dari nanti ke depan semifinal, ada harapan juga ke final untuk masuk ke Olimpiade Paris. Begitu ya, Bung Joy. Kalau kita kalah dengan Uzbekistan, masih ada harapan 2 kali lagi ya untuk bertanding hingga ke pertandingan penyisihan bersama Afrika, Bu ini. Ya, kalau kalah lawan Uzbek masih ada laga playoff melawan tim yang kalah di semifinal kedua ya. Jepang melawan Irak ya. Kalau ada yang kalah di antara itu ya akan bertanding melawan Indonesia untuk playoff posisi 3. Kalau menang langsung ke Paris. Tapi kalau kalah juga masih ada pertandingan melawan Guinea, tim dari Afrika. Jadi memang belum. Kalau saya lihat sih, saya optimis Indonesia bisa lolos. Entah itu langsung menang sekarang dalam pertandingan melawan Uzbek, atau di playoff, atau melawan Guinea. Nah, ini yang bisa kita nantikan dengan harap-harap cemas sih, tapi saya optimis. Harap-harap cemas, semua harap cemas begitu ya Bu Ujo. Kita doakan yang terbaik buat Garuda Muda agar tampil baik performanya pada besok malam. Terima kasih untuk analisanya, ada Bung Anton Sanjoyo, Bung Joy, pengamat sepak bola bersama kami di Newsroom. Assalamualaikum.